Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Binti Nuriati Rahayu. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang yang akan membersamai adik-adik dalam pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai elektrolisis. Kelas 12 semester 1. Kompetensi inti yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Sementara kompetensi dasar yaitu kompetensi dasar 3.6 menerapkan stoichiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Dan KD 4.6 yaitu menyajikan rancangan prosedur penyembuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep elektrolisis meliputi komponen, gunaan, prinsip kerja, dan reaksi sel elektrolisis, menentukan katode dan anoda maupun kutub positif dan negatif pada sel elektrolisis, menerapkan stoichiometri reaksi redoks dan konsep hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis, merancang prosedur penyembuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luasan tertentu. Terakhir, menuliskan reaksi elektrolisis pada penyembuhan dan pemurnian suatu logam. Berikut peta konsep dari pembelajaran kali ini. Coba perhatikan benda berikut ini. Apakah itu? Ya, benar sekali. Itu adalah sendok yang dilapisi dengan emas. Kemudian perhatikan bahan dari kusen jendela. Kusen jendela tersebut terbuat dari aluminium. Gambar selanjutnya merupakan gambar berbagai macam baut, mur, dan sebagainya yang dilapisi dengan logam tertentu agar lebih awet. Lalu apa hubungannya dengan kimia, khususnya pembelajaran kita kali ini? Mari kita simak dulu pembelajaran berikut ini. Ternyata barang-barang tersebut dibuat melalui proses elektrolisis. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak pembelajaran kita kali ini. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama? Pertama, konsep sel elektrolisis. Kedua, perbedaan sel elektrolisis dan sel volta. Tiga, prinsip kerja sel elektrolisis. Dan keempat, reaksi elektrolisis. Pada pembelajaran pertama mengenai konsep sel elektrolisis. Elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit karena adanya listrik. Elektrolisis termasuk proses elektrokimia, reaksi yang terjadi tidak spontan, dan elektrolisis menggunakan energi listrik atau energi luar agar reaksi non-spontan dapat terjadi dan diubah menjadi energi kimia. Jadi dapat dilihat adik-adik di gambar sebelah kanan terdapat energi dari luar, yaitu dari baterai yang digunakan agar reaksi elektrolisis dapat terjadi. Berikut ini merupakan komponen-komponen dari sel elektrolisis. Bisa kita lihat di dalam gambar terdapat anoda yang bermuatan positif, katoda bermuatan negatif, kemudian terdapat sumber arus listrik, dan ada kabel. Kabel di sini berfungsi sebagai penghubung antara elektroda menuju sumber arus listrik. Yang tidak kalah penting yaitu larutan elektrolit. Hingga dapat kita ketahui bahwa komponen yang wajib berada pada sel elektrolisis adalah 4 hal berikut, yaitu 2 elektroda, 2 larutan elektrolit, 3 kabel, dan 4 sumber arus listrik. Selanjutnya akan kita bahas mengenai perbedaan sel volta dan sel elektrolisis.
Perhatikan dulu gambar berikut ini. Sebelum membahas tentang perbedaan, mari kita lihat dulu persamaan dari gambar berikut. Pertama, kita lihat pada kedua gambar terdapat kabel sebagai penghubung antara elektroda dan alat yang digunakan. Pada sel volta kita memerlukan voltmeter atau ampermeter untuk mengukur arus listrik yang digunakan. Sementara pada sel elektrolisis kita menggunakan sumber arus listrik. Lalu kita lihat pada kedua gambar, baik sel volta maupun sel elektrolisis, kita menggunakan dua elektroda. Sementara pada sel volta kita lihat elektroda tercelup pada gelas yang berbeda, sementara pada elektrolisis dua elektroda tercelup pada gelas yang sama. Hal itu merupakan perbedaan yang pertama yang dapat kita lihat. Lalu apa saja yang dapat kalian lihat pada gambar ini? Tuliskan pada AKS yang saya berikan dan dapat diakses melalui Google Classroom atau pada kolom deskripsi video ini. Perhatikan kembali gambar ilustrasi berikut. Ilustrasi berikut memperjelas perbedaan dari sel volta dan sel elektrolisis maupun persamaannya. Sebagai contoh, di sel volta kita dapat melihat adanya jembatan garam untuk penstabil reaksi agar reaksi dapat berlangsung terus-menerus dan tidak berhenti. Sementara pada sel elektrolisis tidak terdapat jembatan garam. Tulis perbedaan lain yang kalian temukan pada AKS kalian dengan melengkapi tabel berikut. Selanjutnya akan kita bahas mengenai prinsip bekerja sel elektrolisis. Perhatikan animasi berikut. Di sini kita lihat anoda bermuatan positif dihubungkan ke sumber arus listrik, yaitu baterai yang bermuatan positif. Sementara katoda akan dihubungkan ke kutub negatif dari baterai. Di sini elektron mengalir dari anoda ke katoda. Anoda akan mengalami oksidasi mengeluarkan ion Ag+ dalam larutannya. Dapat kita lihat pada gambar, lautan elektrolit yang digunakan adalah perak nitrat, sehingga dalam larutannya menjadi ion Ag+ dan NO3-. Konsentrasi ion Ag+ yang besar pada larutan akan berpindah menuju bagian katoda. Ion Ag+ terkumpul dalam ruang katoda dan mendapatkan elektron sehingga akan bermuatan netral menjadi logam Ag yang menutupi bagian katoda, sehingga massa dari katoda akan semakin besar. Jika diperbesar akan terlihat seperti ini. Anoda akan mengalami oksidasi dengan rumus Ag solid menjadi Ag+, aqueous mengeluarkan satu elektron. Dan ion Ag+ akan menuju ruang katoda. Ion Ag+ tersebut menempel ke katoda dan mendapatkan satu elektron sehingga bermuatan netral menjadi Ag solid yang menutupi permukaan katoda, sehingga massa katoda bertambah. Prinsip kerja sel elektrolisis dapat kita lihat pada langkah berikut. Katoda dihubungkan dengan kutub
negatif, dan anoda dihubungkan pada kutub positif sumber arus listrik. Sumber arus listrik memompa elektron ke katoda dan ditangkap oleh kation atau ion positif. Dalam hal ini, ion positif pada contoh adalah Ag+. Sehingga kation tersebut mengalami reduksi pada permukaan katoda. Ag+ berubah menjadi Ag solid dengan menangkap satu elektron. Pada saat yang sama, anion atau ion negatif melepaskan elektron yang dikembalikan ke sumber arus listrik melalui anoda. Anion atau ion negatif tersebut pada contoh adalah Ag yang berubah menjadi Ag+ dengan melepaskan satu elektron. Sehingga anion mengalami oksidasi pada permukaan anoda. Reaksi elektrolisis yang terjadi adalah larutan elektrolit AgNO3 aqueous berubah menjadi ion-ionnya dalam larutan menjadi Ag+ aqueous dan NO3- aqueous. Sementara pada ruang katoda mengalami reduksi dari Ag+ menangkap satu elektron menjadi Ag solid. Sementara pada ruang anoda mengalami oksidasi dari Ag solid menjadi Ag+ dengan melepaskan satu elektron. Reaksi totalnya adalah sebagai berikut. Topik keempat yaitu reaksi elektrolisis. Reaksi elektrolisis dapat terjadi pada dua elektrodanya, yaitu anoda dan katoda. Di sini sebagai contoh, elektroda yang digunakan merupakan elektroda karbon. Ternyata spesies-spesies yang terlibat dapat berupa atom maupun molekul ataupun ion. Reaksi oksidasi terjadi pada anoda, sedangkan reaksi reduksi terjadi pada katoda. Spesies yang terlibat dapat berupa kation, anion, air, atau elektrodanya. Elektrodanya dapat berupa inert maupun non-inert. Contoh elektroda inert merupakan elektroda karbon. Sementara elektroda non-inert yaitu elektroda tembaga dan zen. Elektroda inert yaitu elektroda tidak ikut bereaksi pada sel elektrolisis, sementara elektroda non-inert dapat ikut bereaksi dalam sel elektrolisis. Spesies yang mengalami oksidasi pada anoda berupa spesies yang memiliki potensial reduksi lebih negatif atau lebih kecil. Pada deret volta kita dapat mengetahuinya jika posisinya lebih kiri dalam deret volta, maka logam semakin reaktif atau potensial reduksinya semakin berkurang. Spesies tersebut lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan yang berada di sebelah kanannya. Sebagai contoh sel elektrolis berikut, kita lihat pada ruang anoda. Terdapat elektroda karbon di mana elektroda ini tidak ikut bereaksi atau inert, sehingga kita melihat dari spesies larutan elektrolit yang digunakan yaitu asam sulfat berupa molekul air atau H2O sebagai pelarut, ion H+ dan ion sulfat. Di sini kita ketahui letak dari H2O dan letak dari ion H+ pada deret volta. Spesies yang mengalami oksidasi pada anoda adalah spesies yang letaknya paling kiri. Pada sel elektrolisis ini, air lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan ion H+, sehingga reaksi oksidasinya yaitu 2H2O liquid menjadi oksigen gas ditambah 4H+ aqueous melepaskan 4 elektron. Sementara spesies yang mengalami reduksi pada katoda berupa spesies yang memiliki potensial reduksi lebih positif, sehingga lebih mudah mengalami reduksi. Pada deret volta kita lihat semakin ke kanan maka kationnya merupakan oksidator kuat dan lebih mudah mengalami reduksi dengan potensial reduksi semakin bertambah. Bagi contoh pada sel elektrolisis berikut.
elektroda yang digunakan adalah elektroda karbon, sehingga tidak ikut bereaksi. Maka kita lihat larutan elektrolit yang digunakan yaitu asam sulfat yang terdiri dari molekul air atau H2O sebagai pelarut, ion H+ dan ion sulfat. Kita lihat letak spesiesnya yaitu air dan H+. Di sini H+ terletak lebih kanan dibandingkan air, maka H+ lah yang lebih mudah mengalami reduksi karena potensial reduksinya lebih positif. Sehingga reaksi reduksi yang terjadi adalah 4H+ aqueous tambah 4 elektron menjadi 2 gas hidrogen. Reaksi elektrolisis yang terjadi di katode dan anode dapat dilihat pada skema berikut. Reaksi di katode bergantung pada jenis kation, yaitu spesies yang bermuatan positif. Kation yang berasal dari logam aktif golongan 1A, 2A, Al dan Mn, atau golongan 11, 12 air yang tereduksi dengan reaksi 2H2O liquid plus 2 elektron menjadi hidrogen gas dan 2OH- dalam fase larutan aqueous. Sementara kation golongan lain dan kation logam aktif fase lelehan atau leburan, kation yang tereduksi. Di sini hidrogen termasuk kation logam golongan lain. Sebagai contoh logam besi. Besi Fe12 aqueous plus 2 elektron menjadi Fe solid. Reaksi di anode bergantung pada jenis anoda dan anion. Di sini anion merupakan spesies yang bermuatan negatif. Jika anoda yang digunakan adalah anoda inert atau anoda yang tidak bereaksi seperti patina, emas, atau karbon, maka kita melihat anionnya. Apakah anion tersebut berasal dari sisa asam oksi, yaitu sisa asam yang mengandung oksigen seperti sulfat, nitrat, dan fosfor. Maka air yang teroksidasi dengan rumus berikut: 2H2O liquid menjadi 4H+ aqueous plus oksigen gas plus 4 elektron. Sementara anion sisa asam lain misalkan klorin, bromin, dan iodin atau OH-, maka anionnya yang teroksidasi. Misalkan 2Cl- aqueous menjadi klorin gas plus 2 elektron. Sementara jika elektroda yang digunakan merupakan elektroda tak inert, maka anodanya yang teroksidasi. Misalkan yang digunakan adalah anoda Cu2+, maka anoda tersebutlah yang teroksidasi. Cu solid menjadi Cu2+ aqueous plus 2 elektron. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semangat belajar, semoga sukses. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa dikerjakan tugas yang sudah disediakan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.